guys, sebelumnya kita sudah membahas kelas dan objek. Lalu kita juga sudah berkenalan secara sekilas dengan konsep pemrograman berorientasi objek. Nah, sekarang coba kita berkenalan lebih akrab ya dengan membahas secara spesifik apa saja yang bisa kita terapkan pada konsep pemrograman berorientasi objek. Di video kali ini, Mimin bukan lagi mengumpulkan barang bukti ya, tapi Mimin lagi membahas secara khusus tentang pembahasan enkapsulasi atau encapsulation ini. Mungkin sebagian teman-teman sudah pernah mendengar istilah ini, atau bahkan sudah ada yang memakainya dalam proses pembuatan aplikasi. Apapun kondisinya, terus simak pembahasannya ya. Enkapsulasi merupakan teknik atau cara untuk membungkus kode program atau data ke dalam satu wadah supaya tidak bisa diakses oleh yang tidak berhak. Nah, mulai bingung ya? Yuk kita ilustrasikan dengan sebuah mobil. Kita sudah tahu, di dalam mobil terdapat fitur-fitur yang bisa digunakan, baik untuk keselamatan atau hanya sebatas kenyamanan. Dan setiap fiturnya itu sudah dipisah satu sama lain, yang mana setiap fiturnya hanya bisa dipakai jika menekan atau menggerakkan salah satu atribut. Nah, sudah terbayang ya? Kita ambil contoh fitur pengereman dan penambah kecepatan pada mobil ya. Kita bisa memakai fitur pengereman hanya pada pedal rem saja, karena sistem pengereman sudah dipisah oleh sistem penambah kecepatan. Bayangkan jika tidak dipisah, ketika menginjak pedal rem, bukannya menjalankan sistem rem saja, tapi mobil juga menjalankan sistem penambah kecepatan. Jika begitu kondisinya, salah satu atribut bisa rusak karena tidak keseimbangan fitur itu. Nah, kan jadi bahaya ya kalau kondisinya seperti itu. Oleh karena itu, perlu adanya pemisahan sistem dengan proses pembungkusan dan pengelompokan sesuai fitur saja, dan hanya bisa diakses oleh yang berhak saja. Konsep inilah yang diterapkan dalam pembuatan aplikasi yang berorientasi objek. Fitur-fitur aplikasi akan dipisah lalu dibungkus sehingga hanya bisa diakses oleh interface yang diberi izin. Kita menemukan kata baru ya, yaitu interface. Interface ini jika di objek mobil bisa diasumsikan pedal gas, pedal rem, tuas transmisi, dan lainnya yang bisa mengakses sistem sesuai fungsinya saja. Lalu jika di pemrograman, interface sendiri bisa sebuah objek yang sudah memiliki izin untuk memakai fungsi-fungsi yang ada. Jadi kata kunci utamanya adalah yang diizinkan akses ya. Lalu untuk mengakses fungsi-fungsi yang ada itu bisa secara publik. Artinya fungsi atau data bisa diakses dari luar kelas pembentukannya, atau secara private. Artinya fungsi atau data hanya bisa diakses dari kelas pembentukannya saja. Sepertinya masih ada lagi ya jenis akses dalam proses enkapsulasi atau encapsulation ini. Mungkin buat teman-teman yang sudah pernah belajar, boleh nih komen di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling share dan berbagi ilmu ya. Oke, untuk pembahasan enkapsulasi atau encapsulation ini cukup sampai di sini ya. Jangan lupa pantengin channel Miaomik untuk membahas video menarik lainnya. Bye-bye!